gini. Ya Allah ini kenapa? Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Navia. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa dalam segmen beta, yakni berani bercerita. Segmen ini saya hadirkan untuk teman-teman semua yang ingin berbagi cerita tapi masih malu-malu dan masih takut. Tenang saja, segmen ini akan menjadi wadah untuk berbagi. Dan pada kesempatan kali ini aku sudah mendatangkan Kak Wiwin yang akan berbagi kisahnya untuk kita semua. Seperti apa sih? Kita langsung aja ke kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Wiwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di segmen kali ini kita akan membicarakan tentang horor nih yang terjadi sama Kak Wiwin beberapa tahun lalu gitu. Ada informasi yang beredar bahwa Kak Wiwin ini pernah disantet. Pernah gak sih Kak itu? Pernah. Oke, itu gimana ceritanya? Ceritanya panjang. Wah, panjang banget kita Kayaknya bakal jadi sesi-sesi nih. Gak masalah, jadi perketat. Jadi teman-teman masih setia buat nonton cerita Kak Wiwin nanti gitu. Iya, sebenarnya awalnya itu dimulai dari aku masih SD kelas 6. Kelas 6 SD, pergantian dari SD mau ke SMP ya. Nah, di situ aku memang pada awalnya aku itu berawal dari kakek aku. Jadi kakek aku itu istilahnya punya teman yang bukan dari sebangsa kita. Oh my god, oke. Beda alam. Nah, jadi beliau punya teman dari bangsa jin gitu, dan temannya itu istilahnya ya seperti membantu gitu. Tapi membantunya itu bukan dalam hal misalkan jadi kaya raya gitu, enggak, itu kan namanya pesugihan ya. Tapi lebih kepada spiritualnya dia, entah mengobati orang dan lain sebagainya, atau membantu orang juga yang juga karena kerasukan jin atau karena kena santet juga. Nah, itu juga dibantu sama kakek aku itu. Nah, akhirnya itu waktu aku kelas 6 SD beliau sakit dan lalu memberikan saya sebuah surban. Surban, saya nggak tahu ini surban apa cowok ya, ini Kak Wiwin kan cewek. Iya, kan surban pakaiannya laki-laki gitu, identiknya sama laki-laki. Nah, saya nanya gitu kan, ini surban buat apa? Ya, terus beliau menyampaikan bahwa nanti pada waktunya nanti kamu akan bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa melihat. Tak kasat mata gitu ya. Nah, masih gak percaya sih, karena memang dulu itu aku tipe orang yang kalau aku tidak melihat secara langsung atau mengalami itu secara langsung, maka aku tidak percaya itu. Realistis banget gitu ya. Realistis banget. Jadi ya udah iya aja gitu. Disuruh dijaga baik-baik, tiap malam harus apa istilahnya? Ada ritual gitu ya. Ada ritual harus pakai komennya segala macem kayak gitu. Tapi dan aku tuh tidak melakukan itu, karena benar-benar aku tidak percaya ini apa sih gitu. Jadi ya udah, karena menghormati beliau aku bilang oh iya gitu ya aja. Iyain aja. Iyain aja. Jadi ya udah cuma disimpan di dalam dalam lemari. Nah, itu hingga pada akhirnya aku pas SMP itu ada laki-laki yang mendekat. Masih SMP kelas 1 gitu. Dan aku waktu itu benar-benar masih gak mikirin itu ya, masih gak mikirin kita anjuran pacaran kalau aku zaman sekarang gitu. Belum waktunya gitu kataku, masih ambisius di sekolah juga. Terus waktu itu memang si laki-laki itu nembak gitu, nembak kan, kaget lah aku. Kok ini gitu. Akhirnya waktu itu karena memang aku juga dulu tipe yang apa istilahnya, apapun, meskipun sekarang sih apapun yang emang aku gak suka ya aku omongin langsung gitu. Tapi bedanya kalau dulu masih sarkas lah istilahnya, juga kayak gak ada kalem gitu. Iya, gak ada kalem-kalemnya. Peduli sama orang-orang gitu kalau dulu. Ya namanya masih anak-anak kan, masih SMP ya. SMP kelas 1, masih dari SD ke SMP itu. Aku pas bilang ke dia itu, aku ingat banget dulu kan masih gak ada WA ya, SMS kan. Aku gak suka sama kamu tuh jelek, kamu tuh lebih tua dari aku. Kayak dia tuh mungkin aku SMP, dia SMA kan.
Pokoknya di situ aku memang sepertinya memang Nggak sudah mikir gitu ya? menolak, masih menyakiti hatinya gitu. Sampai akhirnya dia ngomong, kamu masih SMP tapi mulutnya sudah sepedas itu. Oh my god. Jadi kayak aku yang easy going aja, bodoh amat gitu. Ini hidup aku, ini pilihan aku, terserah aku gitu. Nah hingga akhirnya beberapa hari setelah itu tiba-tiba aku nonton TV kan, terus tiba-tiba lidah aku nih ngejulur sendiri ke bawah ini, bener-bener kayak tarik gitu, bener-bener ke bawah ini sampai di sini loh, sampai ini basah, gitu ya. dan aku sampai basah. Seakan ketarik aku, loh ini kenapa gitu? Aku nonton TV, kenapa gitu masih kayak yang apa ini aku stroke gitu? Karena masih ilmiah banget pemikiran aku nggak mikir karena dulu gitu ya. Nggak, akhirnya waktu itu pas mata aku juga ikut ke atas gini, ya Allah ini kenapa gitu, udah mulai Sadar berarti ya? sadar, dalam keadaan sadar. Nah waktu itu ketepatan babe aku sama mama lagi keluar lagi ke rumah temannya, gak ada orang di rumah. Akhirnya aku nelfon mama, kayaknya udah nggak bisa ngomong, udah gitu, bener-bener kayak orang gabut, gak bisa ngomong. Dan mama tuh nanya kenapa gitu, aku bener-bener kayak gitu. Hingga akhirnya tuh aku inget gitu, aku bilang astagfirullahaladzim gitu, astagfirullahaladzim. Itu pas masuk balik lagi aku baru pulang gitu, keluar lagi. Setiap aku mengucapkan lafaz Allah itu pasti balik lagi ya. Masya Allah ya. Soalnya di situ jadi aku tiap itu aja aku istighfar gitu, astagfirullahaladzim, masuk keluar lagi, astagfirullahaladzim, masuk keluar lagi, kayak gitu. Nggak berhenti sampai mama gitu ya. Sampai akhirnya mama sama babi aku datang, aku dilarikan ke puskesmas terdekat. Di sana aku diperiksa dan waktu itu benar-benar yang di luar dugaan aku ya. Di depan aku dokternya itu ngomong ke babi aku, ini semuanya normal kan, ini semuanya normal. Silakan itu Anda cari orang pintar gitu. Ibaratnya kalau orang dukun gitu ya. Suruh cari orang pintar. Aku masih mikir gini, aku dokter ini nggak pintar apa ya? Dokter ini nggak pintar apa ya? Kok masih disuruh cari orang pintar katanya? Hingga akhirnya waktu itu aku diinfus karena memang nggak bisa masuk apa-apa kan. Iya. Itu aku dibawanya ke sana, aku dalam keadaan aku ngejulur itu, mata ke atas. Ya aku di pikiran aku masih aku stroke gitu, masa Pikiran stroke. Tapi nggak itu juga karena aku anemia, darah rendah, gitu. bisa stroke. Hingga akhirnya pas itu akhirnya didatengin beberapa, bukan dukunnya kiai gitu. Sampai kiai itu aku sampai 4 kiai. Maksudnya ketiga kiainya itu maksudnya aku sembuh tapi pas tetap balik lagi. Dan anehnya di situ aku kan sampai opname ya, sehari semalam waktu itu. Di malamnya itu, malam waktu jam 12 malam sampai jam 3 sebelum subuh, jam 3 pagi itu aku merasakan kesakitannya itu bener. Ini aku nih udah balik ya, maksudnya matanya udah seperti biasa, ada aku udah gak ngejulur, tapi tiba-tiba aku kerasukan. Aku waktu itu kan aku masih itu ya, masih tidak bisa melihat apa-apa, masih kayak yang diomongin kakek aku tadi tuh aku masih belum melihat. Nah dari itu aku pas di rumah sakit kan memang tempatnya ya orang meninggal kecelakaan dibawa ke sana dan melahirkan segala macamnya. Nah tiba-tiba aku melihat berbagai macam bentuk yang macam-macam itu. Tiba-tiba aku bangunnya tuh kayak yang kaget, terus tiba-tiba di dinding itu ada darah. Kayaknya kan tidak ada darah gitu, kayak bercak darah aja di dinding itu. Terus tiba-tiba kayak ada yang, kalau di film suster ngesot, ada yang tiba-tiba ngesot tapi bukan suster gitu, ngesot terus ada yang ibu-ibu lewat dengan keadaan hamil, perutnya membuncit, iya hamil gitu tapi udah darah semua. Terus ada yang ya kayak orang habis kecelakaan mungkin ya, kayak retak gitu kepalanya segala macam. Aku masih dalam keadaan mimpi gitu. Iya, aku apa sih, kenapa sih? Terus bau amis segala macam. Akhirnya dan waktu itu langsung aku kayak setengah sadar gitu.
seakan-akan aku waktu itu ngamuk, tapi aku kayak gak bisa Gerakin badan. gak bisa ngatur diri aku sendiri waktu itu. Sampai aku ngerasa kayak dari paha ke kaki itu sakit, nyeri. Yang kaki aku kan waktu itu selonjor kan, karena di tempat tidurnya rumah sakit puskesmas waktu itu kayak yang dipatahin gitu, kayak kayu dipatahin, sakitnya gitu, kayak aku bener-bener kayak aku kalau lihat ya wah kayak gitu sakitnya sampai aku lihat babe aku tuh waktu itu yang aku babe sama nenek aku, karena aku masih waktu itu adek masih kecil jadi gak dibawa ke rumah sakit, dan waktu itu kayak menangis gitu, aku kasihan. Sampai babe aku pun ngaji, aku ingat banget sama aku ditampar, karena buat aku babe aku ngaji tuh aku panas gitu ya? Ya? Aku panas, jadi sama aku ditampar itu bener-bener panas semuanya. Akhirnya didatengin lah kiai, dibaca-bacain, akhirnya sampai jam 3 tuh, dari jam 12 sampai jam 3 aku bener-bener ngerasain sakit semua, kayak badan tuh kayak di umek-umek gitu, di rumah nggak ngerti. Tapi kalau katanya orang itu ya, maksudnya kayaknya bilang kalau orang memang kayak santet itu memang mainnya dari jam 12 sampai jam 3 gitu katanya. Jadi akhirnya sadar nggak ketika ada informasi kalau santet mainnya dari jam 12 sampai jam 3? Belum sadar juga kalau kita masih gak itu, aku masih kayak yang masa gitu kayak masih ini ya, dia mungkin tubuh aku kenapa gitu. Hingga akhirnya aku sampai itu udah pulang ke rumah, itu aku udah gak jujur lagi, tapi setiap malam aku selalu merasakan kesakitan. Itu dimulai dari jam 12 sampai jam 3 itu selalu itu. Dan dari itu memang aku sudah mulai ngelihat macam-macam. Udah pulang ke rumah udah lihat semua makhluk nih bukan tetangga aku gitu, kayak tetangga baru. Iya benar-benar di rumah itu macam-macam. Dan setiap malam tuh aku selalu kesurupan di rumah. Tetap dari jam yang mana? Dari jam 12 sampai jam 3 itu selama hampir sebulan. Jadi aku tuh di fase itu aku benar-benar kayak orang stres, kayak orang gila gitu menurut aku. Dan tadi aku bilang, karena aku tidak cerita, terus kamu kenapa aku sampai gini? Akhirnya aku cerita bahwa kakek aku nitipin aku surban, terus katanya nanti begini dan begitu. Aku ceritain, oh ini kamu gak kuat ini katanya, kamu gak kuat sama amalannya. Sebenarnya aku juga dikasih sebuah amalan dan aku memang mengamalkan itu. Kamu gak kuat sama amalannya ini, udah surbannya dipegang aku aja gitu. Akhirnya yang berbeda aku dipegang sama beliau, ya tapi tetap aku tubuhnya masih tetap macam-macam lah aku malam-malam itu. Kadang ini ceritanya nama ya, kadang kayak apa nari-nari gitu katanya, bener-bener kayak yang gimana orang gila lah waktu itu. Karena gimana ya, bayangkan kamu bangun tidur melek aja tiba-tiba ada yang ngegantung gitu. Oh my god gitu, nggak bisa bayangin gimana seremnya gitu. Tiba-tiba ada yang ngegantung. Terus pernah belajar juga lagi fokus-fokusnya gitu, karena waktu itu masih siswa baru ya, dia lagi semangat-semangatnya gitu ya. Lagi belajar, tertidur, bangun tiba-tiba pocong di depan gitu, udah dengan muka-muka retaknya. Aku alhamdulillahnya aku sih enggak pas teriak takut gitu, enggak. Cuma kayak masih mentalnya masih aman gitu. Cuma enggak perlu pembiasaan aja sih. Cerita aja setiap kali ketemu udah biasa aja, lalu ketemu bodo amat gitu. Lebih ke ya udah gitu. Tapi awal-awal nggak takut nggak teriak yang pertama kali lihat? Enggak, aku cuma takutnya itu memang ke pocong, bentuknya aja nggak suka. Kayak permen. Ini pocong ya? Pocong. Iya. Kenapa takut? Iya, kalau dari semua yang pernah aku lihat tuh nggak suka aja gitu. Kayak gimana? Yang paling bagus bentuknya di antara pocong paling bagus, paling bagus. Boleh. Yang cantik kayak peninggalan Belanda gitu. Ada lah ya, noni Belanda. Kayak noni gitu lah. Di sekolah aku. Di sekolah. Di SMP. Tuh, tapi mereka nggak itu juga sih. Maksudnya kadang cantik tiba-tiba jelek, langsung berubah ke wujud aslinya gitu. Responnya gimana tuh Kak lihat begituan dan lihat noni yang awalnya cantik Ya, lalu memang
stres gitu, sebulanan aku stres, yang benar-benar ini kenapa gitu. Akhirnya terbiasa. Iya terbiasa. Itu aku dibantu sama kiai juga sih. Maksudnya untuk ruqyah gitu, menetralkan aku. Kan kakak tadi dikasih amalan gitu, setelah mengetahui bahwa kata Mbak B belum kuat dengan amalan mungkin karena faktor usia. Yang saya ketahui biasanya orang itu kalau dikasih amalan dia bakal kuat di usianya yang ke-25 tahun. Akhirnya kami memang begitu. Iya, biasanya amalan-amalan seperti itu kayak sorban kita dikawin kasih itu bakal berfungsi di usia kita yang ke-25 tahun. Akhirnya gimana tuh?